selain memang tembakau Madura ini memiliki keunggulan khusus, jadi diibaratkan Mas Didi, tembakau Madura itu adalah lauk di sebuah makanan itu, yang lain itu bisa jadi berasnya. Rokok yang pertama Mas Didi, itu menggunakan semua tembakau Madura. Kita masyarakat Madura ini kan selalu dalam tanda petik dipermainkan. Ya. Harga-harga tembakau itu memang seenaknya, Mas Didi. Artinya kalau bicara Madura itu kan ada dua komoditas besar ya, Ya. garam dan tembakau. Betul, betul. Nah, ini yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat podcast Bangsa Online yang berbahagia di mana saja Anda berada. Kita kembali berjumpa dalam bincang-bincang bersama anggota DPD Jawa Timur. Yang bincang-bincang ini kerjasama antara Bangsa Online dengan Sekretariat DPD Jawa Timur. Langsung saja telah hadir di studio kita Mas Abdul Halim ya, SHMH. Terima kasih Mas Didi. Jumpa kembali dengan sahabat podcast Bangsa Online. Semoga selalu sehat dan bahagia. Amin ya. Itu harapan kita bersama. Nah, makasih sudah hadir. Sama-sama, senang sekali kami diundang ini, Mas Didi. Ini yang kedua kali ya, Mas? Yang kedua kali, betul. Mudah-mudahan next ini terus berlanjut ini, Mas Didi. Iya, mudah-mudahan bersedia kembali diundang. Siap, siap. Selalu sedia lah. Iya. Untuk Bangsa Online siap, selalu. Oke, Mas, makasih. Kali ini kita bicara ini kan tentang tembakau ya. Iya. Bagaimana potensi tembakau ini kan? Apakah bisa Madura ini kan bicara tembakau, kita bicara Madura nih karena penghasilnya kan terbesarnya di Madura. Di Madura, bisa nggak gini Madura menjadi kawasan ekonomi khusus tembakau gitu loh. Gitu loh. Itu yang tema yang kita perbincangkan kali ini loh. Nah, langsung aja Mas, kalau menurut saya itu kan tembakau itu enggak sekedar ini ya tanaman atau komoditas ya. Jadi banyak yang bilang itu tembakau itu berkah. Daun emas ya. Daun emas. Ya. Daun emas betul. Berkah bagi masyarakat Madura itu. Nah, kalau menurut panjenengan ya, seberapa pentingkah itu kan tembakau dari sisi ekonomi dan sisi budaya? Ya, terima kasih Mas Didi. Jadi sahabat podcast Bangsa Online dimanapun Anda berada, ini tema yang menarik menurut saya, bicara tentang tembakau ya, tembakau. Kenapa tembakau ini selalu dikaitkan dengan Madura, meskipun sebetulnya di beberapa daerah itu juga bisa tumbuh tembakau ini, tapi tembakau Madura ini selain memang secara areanya begitu luas, ada di 3 kabupaten, Mas Didi, ada di Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Sumeneb. Hari ini pihak Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur sudah menguji coba di Kabupaten Bangkalan yang sisi timur, yang sisi barat. Artinya dekat dengan Sampang. Ini mulai diuji coba dan mudah-mudahan kedepannya bisa berhasil. Nah, yang kedua Mas Didi, ada hal yang menarik Mas Didi, soal tembakau dari Madura ini. Kenapa? Jadi saya ini pernah ketemu dengan komunitas tembakau, komunitas petani rokok lah ya, petani tembakau yang kemudian meningkat menjadi usaha rokok dari Jawa Tengah, di daerah Jawa Tengah itulah. Nah, ada hal yang kemudian tidak pernah tersampaikan. Ternyata selain memang tembakau Madura ini memiliki keunggulan khusus, jadi diibaratkan Mas Didi, tembakau Madura itu adalah lauk di sebuah makanan itu lauknya. Jadi yang lain itu bisa jadi berasnya.
Sehingga Mas Didi, kalau kita makan tanpa ada lauknya, maka itu terasa hampa, kan begitu. Hambar ya begitu ya. Nah, maka kekhususan dari tembakau Madura menjadi penting dalam sebuah kemasan rokok itu karena memang ini adalah lauknya. Bahkan dia menyampaikan kepada saya, ini salah satu ketua asosiasi pengusaha rokok di Jawa Tengah. Itu di rokok yang pertama Mas Didi, itu menggunakan semua tembakau Madura. Makanya rasanya itu Mas Didi, itu berbeda dengan ketika misalnya menggunakan atau menghisap yang berikut-berikutnya. Yang pertama itu ternyata menggunakan tembakau Madura. Itu salah satu strategi dalam rangka untuk mempromosikan rokok. Nah, sehingga menurut saya bahwa apakah tembakau Madura ini akan mampu dalam rangka untuk membangkitkan ekonomi khususnya bagi masyarakat Madura, saya pikir ya. Bahkan ini sejak dahulu Mas Dide. Kenapa? Karena memang dulu itu bukan hanya pada saat panen, itu maaf ini tidak menyebut merek, tapi ada salah satu minuman kemasan yang biasanya itu menjadi status sosial ketika meminum itu di zaman dulu ya, Mas Dide ya. Itu sampai dibuat untuk cuci tangan untuk makan, Mas Dide. Sampai sebegitunya. Artinya ya ada rasa karena mungkin melimpah ekonominya karena setelah panen tembakau gitu kan. Ditambah lagi belum persoalan yang biasanya dealer-dealer yang ada di Madura itu semua habis. Karena dibeli oleh orang-orang Madura yang habis panen tembakau, Mas Dide. Nah, inilah yang kemudian membuat apa kemudian ini sangat berdampak terhadap ekonomi Madura, sangat. Apalagi kalau kemudian itu dikelola dengan baik. Sampai hari ini kan Mas Dide, mohon maaf ini, bahwa kita masyarakat Madura ini kan selalu dalam tanda petik dipermainkan. Ya. Harga-harga tembakau itu memang seenaknya, Mas Didi. Selain seenaknya untuk membeli kepada petani, terus kemudian juga selain itu ada tester ya. Tester yang kemudian dibuat itu seenaknya. Itu kadang-kadang misalnya satu tikar untuk mencoba rasa dari tembakau itu betul-betul bagus, itu diambil sekitar hampir 2 kiloan. Inilah yang membuat akhirnya kalau 2 kilo harganya 50 kan 100.000 akhirnya, Mas. Ini kalau misalnya harganya 70 kan 140. Nah, inilah yang membuat mereka ini tidak bisa berdaya. Mengikuti pola yang kemudian dibangun oleh pengusaha-pengusaha rokok yang sampai hari ini menjadi industri besar, itu dari hulu dan hilirnya itu sudah dikuasai. Maka saya kira kalau kemudian ada tata kelola pertembakuan dengan baik di Madura, khususnya bicara tentang ada sebuah kawasan khusus di Madura untuk tembakau, ini sangat layak, sangat wajar, dan pada ujungnya muaranya adalah dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat Madura, Mas Didi. Artinya kalau bicara Madura itu kan ada 2 komoditas besar ya, garam dan tembakau. Betul, betul. Nah, hari ini yang justru paling prospek tembakau ya, Mas? Benar, tembakau. Terus tadi kan Panjenengan juga cerita bagaimana tembakau ini kan tidak bisa lepas dari keseharian orang Madura ya. Ya. Terus bagaimana tembakau Madura juga dipakai oleh ini kan pabrikan rokok di luar Madura kan. Betul. Berarti secara kualitas tuh bagus ya, Mas ya, kualitas tembakau Madura. Sangat bagus. Bagaimana tadi saya cerita itu, ternyata komposisi dalam rokok itu lauknya, Mas. Jadi nggak mungkin pengusaha-pengusaha rokok dalam rangka mencampur rokok untuk tembakau untuk menjadi rokok itu tanpa tembakau Madura, itu tidak mungkin. Hampir semua pabrik rokok di Jawa ini, karena di Madura terus terang Mas Dide, pabrik rokok tidak ada. Hampir semuanya di Jawa. Begitu Mas Dide. Baik itu yang skala besar maupun yang skala kecil. Nah, di situ mereka memang menyandarkan kebutuhannya itu dari tembakau Madura. Tidak bisa, Mas Dide. Oleh karenanya ketika kemudian misalnya para pengusaha ini jemput bola ke sana dengan membuat gudang-gudang penyimpanan. Karena memang
untuk memanfaatkan tembakau menjadi rokok ini Mas Didi, ini kan nggak bisa setahun 2 tahun, minimal itu kan setahun lah ya. Artinya tembakau itu harus disimpan dulu Mas Didi. Oh, iya. Jadi hasil panen tembakau hari ini itu tidak bisa digunakan untuk membuat rokok itu hari ini, tapi kemudian dia setahun, semakin lama semakin bagus Mas Didi, semakin bagus. Makanya mereka jemput bola dengan mendirikan gudang-gudang di Madura, di Pamekasan khususnya. Pamekasan menuju ke Sumeneb itu banyak gudang-gudang yang memang dalam rangka untuk menyimpan tembakau dari hasil panen orang Madura, Mas Didi. Oke Mas, ini menarik nih kan soal tembakau. Jadi kalau dari sisi ekonomi, ya kan, dari sisi tradisi dan budaya ini memang melekat ya di betul. masyarakat Madura. Ya. Nah, dari tinjauan tersebut gitu Mas, jadi urgensi untuk pendirian kawasan ekonomi khusus tembakau itu menurut panjenengan apa sudah saatnya? Bagi saya, Mas Didi, dengan melihat latar belakang kultur, kemudian juga kawasan yang memang betul-betul melekat kepada Madura tentang tembakonya, ya kan, tentu sangat layak ya. Meskipun tahapan-tahapan untuk menuju ke kawasan ekonomi khusus itu harus ada kajian yang dari sisi akademisi, Mas Didi, sehingga ini menjadi penunjang dalam rangka bagaimana kemudian betul-betul negara ini memberikan kekhususan bagi Madura karena penghasil tembakau, dan tembakau Madura adalah yang menjadi kebutuhan utama untuk membuat rokok, memproduksi rokok, sehingga saya kira layak kalau kemudian Madura itu diberikan kekhususan menjadi sebuah kawasan ekonomi khusus untuk tembakau. Kenapa? Karena tentu ketika kemudian negara memberikan kawasan ekonomi khusus terhadap Madura, maka banyak fasilitas yang kemudian harus disiapkan oleh negara, Mas Didi. Nah, itulah yang kemudian mempermudah bagi masyarakat Madura dalam rangka untuk mengelola pertembakauan untuk menjadi berbagai macam kebutuhannya. Dan secara otomatis kalau ada sebuah kawasan ekonomi khusus, maka tentu multiplier efek daripada kegiatan itu sangat besar gitu ya. Bukan hanya pada persoalan ekonominya, tapi membuka lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran, meningkatkan UMKM yang lain yang menjadi penopang daripada kawasan ekonomi khusus itu sendiri. Jadi saya kira ini dari hulu dan hilirnya akan tercapai ketika ada salah satu kawasan ekonomi. Belum lagi ditambah ada tax amnesty, jadi terkait dengan produksi. Makanya kenapa negara itu hadir, karena memang kita nggak bisa menafikan bagaimana kemudian tembakau Madura menjadi salah satu tulang punggung bagi perekonomian masyarakat Madura. Jadi bukan hanya layak, tapi saya kira hari ini kebutuhan yang mendesak yang harus dihadirkan oleh negara kepada Madura dalam rangka komoditas tembakau ini, Mas Didi. Nah ini kan tadi udah disinggung, tadi Cinang udah singgung tuh kan, bahwa Madura ini penghasil tembakau terbesar dan dengan kualitas yang bagus ya. Bagus ya. Tapi prosesnya kan di luar. Ya. Bahkan Cinang kan tadi bilang kan, gak ada pabrik rokok di Madura. Ya. Nah keuntungan kek ini kan, ketika ini diberlakukan di Madura kan, berarti kan tidak hanya menjual tembakau mentah gitu, bisa diproses sampai ini kan, sampai jadi. Nah, kalau menurut Cinang kan nih, ketika kek itu diberlakukan itu kan, bisa ada pabrik rokok, ada proses ini kan sampai menjadi bahan, ya kan, menjadi produk gitu. Nah ini bisa sejauh mana nih mendongkrak ekonomi di Pulau Madura nih? Ya, menurut pandangan saya secara sederhana, Mas Didi, ini adalah sebuah terobosan yang spektakuler menurut saya. Artinya, sampai berapa persentase dalam rangka mendongkrak perekonomian Madura. Madura ini selalu ketinggalan, Mas Didi, dari 34 kabupaten yang lainnya. Bangkalan sampai ke Sumeneb ini selalu menjadi urutan dalam bicara indeks ya. Indeks pembangunan
di Jawa Timur itu selalu terbelakang. Nah, salah satu support yang kemudian diharapkan itu memang adalah persoalan anggaran. Nah, sehingga kalau kemudian di sini ada kawasan ekonomi khusus tembakau yang memang betul-betul menjadi predikat daripada Madura, saya kira ini akan naik signifikan untuk mengurangi kemiskinan di sana. Kemiskinan ekstrim itu ada di 3 kabupaten di Madura, Mas Dide, sehingga hanya Pamekasan yang tidak masuk di kemiskinan ekstrim. 3 kabupaten yang lain. Nah, ini tentunya pasti akan berdampak besar dalam rangka untuk mengurangi angka kemiskinan di sana. Baik, bisa dibayangkan, Mas Didi, kalau hari ini perusahaan-perusahaan besar rokok itu begitu dikdayanya, tuh, Mas. Ini perlu, kan kita semua sudah tahu lah ya. Nah, coba kita bayangkan kalau kemudian ini berada di Madura. Artinya pabrik-pabrik rokok ini juga ada di Madura. Silakan mereka pihak swasta yang memang sudah lama dalam rangka untuk mengelola tembakau menjadi produk ini, tetapi kemudian ya ini harus kembali ke Madura. Menjadi satu kawasan yang diberikan fasilitas yang sangat mudah bagi mereka untuk melakukan ya usaha-usaha tembakonya ini. Bisa dibayangkan kalau kemudian soal karyawannya, Mas Didi. Kita bisa tahu ketika jalan-jalan ke Kediri, ya kan? Kita bisa jalan-jalan ke Pandaan, ke Rungkut, bagaimana puluhan ribu orang yang bekerja di dalam perusahaan-perusahaan rokok ini. Nah, kalau kemudian ini dibawa ke Madura, bisa dikatakan berapa puluh ribu orang yang kemudian bisa beraktivitas. Nah, tentunya kalau sudah begitu, ya secara otomatis bahwa pertumbuhan dan peningkatan ekonomi di Madura pasti akan naik secara signifikan, Mas Dide. Begitu. Iya, Mas. Ini kan kita mau ambil perbandingan ya. Kayak Kalimantan Selatan itu kan dia itu ekonominya kan tumbuh tuh karena batu bara. Terus Kalimantan Timur karena migas ya. Migas ya. Nah, kalau ini kayak ini benar-benar diberlakukan ya kan. Sampean bayangan sampean bisa gak nih tembakau ini membangun Madura seperti batu bara di Kalsel dan migas di Kaltim gitu? Saya yakin, Mas Didi. Kenapa yakin? Begini. Saya sepakat tadi bahwa tembakau ini bukan hanya urusan ekonomi tapi juga urusan kultur. Nah, masyarakat Madura ini sangat kuat memegang kulturnya, Mas Didi. Maka soal tembakau ini bukan hanya, ini bisa lari pada persoalan harga diri, Mas Didi. Bisa pada strata sosial, Mas Didi. Kemudian bisa membangun silaturahmi antar keluarga besar dengan tembakau ini. Maka ketika kemudian seberapa besar keyakinan saya ketika kemudian cake yang ada di Madura itu dihadirkan untuk tembakau ini pasti luar biasa, Mas Didi. Pasti luar biasa. Dalam rangka untuk membangun Madura lebih baik, saya kira ya. Karena ada sebuah diskusi ya, ada sebuah bahasa yang kemudian kita selalu diskusikan. Kenapa kemudian Madura sampai hari ini itu padahal banyak orangnya juga memiliki etos kerja yang luar biasa tinggi, terus kemudian juga memegang teguh harga diri, tapi daerahnya kok selalu ada di paling bawah begitu ya. Ternyata ini bahasa guyonan tapi ya, Mas. Memang yang mengurus orang Madura itu harus orang Madura sendiri, Mas Didi. Begitu kira-kira. Arahnya ini. Iya, ya. Supaya secara emosionalnya juga langsung mengena gitu, Mas Didi. Kadang-kala kalau kemudian itu diurus oleh orang di luar Madura itu agak kerepotan memang, Mas Didi. Sehingga sebetulnya mungkin Allahumma maghfir lahu Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur melahirkan Undang-Undang Otonomi Daerah itu, Mas Didi, itu salah satunya adalah bagaimana mengurus daerah itu adalah dengan masyarakatnya sendiri, meskipun tetap patuh dalam bingkai NKRI, Mas Didi. Tetapi untuk mengurus ke daerahnya itu memang dibutuhkan masyarakat daerah itu sendiri. Makanya sekarang ini di semua sektor, meskipun payungnya adalah
bingkainya adalah NKRI, tapi kan banyak anak-anak daerah yang kemudian ketika menjadi apapun dikembalikan ke daerah itu, Mas. Karena supaya bisa mengelola daerah itu dengan baik, dengan cepat, sehingga kesejahteraan pada ujungnya itu bisa dicapai. Nah, apalagi di kawasan ekonomi khusus, satu-satunya yang ada di Madura, tidak pernah ada kawasan ekonomi khusus. Bagaimana negara memberikan fasilitas yang cukup bagus terhadap sebuah daerah, sehingga pasti, Mas Didi, kalau kemudian memang ini terjadi, wah ini multiplier efeknya sangat luar biasa. Tetapi sekali lagi bahwa ini juga tidak mudah, dan tahapan-tahapan yang menuju ke sana itu juga harus dipersiapkan, sehingga kajian akademiknya dipersiapkan, terus kemudian rapat koordinasi dengan tokoh masyarakat itu juga harus dilakukan. Kemudian ada riset-riset yang lain barangkali terhadap bagaimana mengoptimalkan tembakau di Madura itu bisa tidak hanya mungkin pada kebutuhan produksi rokok, Mas Didi, tapi produksi-produksi kesehatan yang lainnya yang memang itu ada komposisi bahan dasarnya tembakau itu juga bisa digunakan, Mas Didi. Jadi kawasan ekonomi khusus itu dalam rangka tidak hanya untuk kebutuhan rokok ya, Mas Didi, tapi juga kebutuhan-kebutuhan yang lain yang membutuhkan bahan dari tembakau, betul, Mas Didi. Kalau dari kajian ekonomis ya kan, memang kek tembakau itu akan membangun Madura secara luar biasa gitu. Ya. Tapi ada kekhawatiran juga bisa dari sisi sosial gitu loh. Ya. Bisa merubah masyarakat gitu. Karena Madura kan selama ini kan dikenal kan memegang teguh agama dan tradisi. Ya. Nah, terkait itu gimana tuh, Mas? Kekhawatiran itu kan. Ya. Menurut saya, Mas Didi, kalau sebuah aktivitas perekonomian selama itu tidak mereduksi dari sebuah kultur, saya contohkan begini. Di tahun 1990-an itu ada sebuah potensi wisata yang sangat luar biasa. Bahkan itu bisa dikategorikan pantai terbaik nomor 2 setelah Florida di Amerika. Itu Pantai Lombang di Kabupaten Sumeneb, Mas Didi. Itu ada pasir putih yang luar biasa. Putih halus, dan yang tidak kalah pentingnya adalah ada cemara udang di sana. Hampir semua pantai di seluruh dunia ini memang ada cemaranya, tapi cemara udangnya tidak banyak. Nah, ini hanya di Florida dan di Lombang. Nah, pada waktu itu investor itu sudah mau membangun hotel bintang 5. Tetapi kemudian dengan masyarakat itu akhirnya ditolak, Mas Didi. Belum lagi persoalan Gilaba. Ini potensinya luar biasa, Mas Didi. Para investor dari dalam maupun luar negeri itu juga banyak yang mau berinvestasi di sana. Tetapi sekali lagi, karena ini akan mereduksi sebuah kebudayaan dan agama, maka ini tidak mau. Yang paling terdekat kemarin adalah di sisi Suramadu di wilayah Bangkalan, Mas Didi. Jadi semua investor itu mau membangun cottage, mau apartemen dengan view laut. Tetapi karena mereka akan beririsan, padahal sampai begini, mohon maaf ini, sahabat podcast Bangsa Online dimanapun berada. Jadi sampai, Mas Didi, ada yang mengatakan kalau bermain-mainnya, berwisatanya, tidurnya itu di Madura. Kalau dalam tanda petik untuk urusan entertainment-nya, silahkan nyebrang ke Surabaya. Gitu. Sampai sebegitunya. Tapi apa jawaban mereka? Nggak bisa. Orang yang nyantai-nyantai dengarkan live musik, itu tidak akan lepas dari minuman, dari perempuan, begitulah Mas Didi. Itu yang kemudian menolak. Dan itu tidak main-main. Kalau kemudian tetap dilanggar dengan menggunakan kekuatan apapun, ini pasti akan terjadi konflik sosial dan konflik sosial Mas Didi tahu sendiri lah. Bagi orang Madura itu lebih baik putih tulang daripada putih mata, Mas Didi. Inilah yang kemudian saya meyakini, Mas Didi, ketika ada aktivitas perekonomian yang tanpa mereduksi, mengganggu dari sebuah budaya dan agama, ini sangat terbuka bagi masyarakat Madura dan itu sangat dibutuhkan, Mas Didi. Gitu. Artinya ini menjadi juga PR sendiri ya, PR tersendiri tanah. Bagaimana memperhatikan ini kan
sisi sosial ya, Ya. dalam sebuah pembangunan kawasan ya. Ya. Ya itu mungkin nanti bisa ada rembukan gitu loh. Betul, betul. Ya itu kayak tadi gitu kan. Kalau entertainnya, kalau apa mereka bisnisnya di Madura tapi entertainnya di Surabaya gitu. Benar. Artinya kan memang bicara Madura kan nggak bisa lepas dari ini ya, ulama kiai benar, kan. benar. Mereka harus diajak ini ya. Pas harus itu, wajib itu Mas Didi. Ya. Nah terus kan gini ya, ini kan masih sebatas wacana ya, Ya, tapi menggelinding Betul. wacana itu. Panjenengan sendiri nih di fraksi Gerindra ya, apa dengan kawan-kawan DPRD Jatim dari Dapil Madura, apa pernah sampai mendiskusikan ini ya secara serius gitu loh. Ya. Artinya ini kan bicara kayak ini kan bicara pemerintah pusat nih. betul. Kebetulan presidennya kan Pak Prabowo ini Ya. ketua umum Gerindra. Gitu ya. Artinya jalannya lebih ini kan, lebih ada jalan yang lebih mudah lah. Mudah. Kalau, Nah kalau sampai di seriusi ke ini kan, sampai ke Jakarta tuh gimana Mas? Pernah ada ini gak langkah ke sana kan? Ya. Sementara memang hari ini masih diskusi-diskusi kecil, dan terakhir kemarin juga ada sebuah seminar dalam meneropong itu di Universitas Trunojoyo Madura, Mas Dide. Jadi memang ini langkah-langkah awal yang kemudian harus dibangun. Tidak mungkin, Mas Dide, ini harus apa namanya, harus bottom up ya, nggak bisa ini top down. Ini harus digelindingkan memang dari bawah. Bagaimana masyarakat ini membutuhkan betul agar supaya tumbuh perekonomian, tumbuh pembangunan yang ada di Pulau Madura. Ini jawaban yang mungkin dari beberapa proses-proses pembangunan dalam rangka untuk membangun Madura. Tapi saya kira ini salah satu upaya bagaimana kemudian Madura itu menjadi daerah yang bertumbuh dan berkembang sehingga bisa sejajar dengan daerah-daerah yang lainnya. Nah, potensi yang menurut saya tembakau ini juga tidak bisa lantas diabaikan begitu saja, Mas Didi. Karena harus diakui tadi kita sudah panjang lebar berdiskusi ya, berbincang ngobrol terkait dengan bagaimana tembakau. Masyarakat Indonesia bicara tembakau pasti tidak lepas dari Madura. Begitu. Kita bicara begitu juga sebaliknya, Mas Didi, bicara Madura salah satunya pasti tembakau yang menjadi bahasan. Nah, oleh karenanya saya kira ini harus bottom up, harus kita suarakan, harus kita diskusikan, lalu kita upayakan. Ketika kemudian di level Madura sudah cukup masif, baru naik ke tingkat provinsi, baru kemudian ke tingkat pusat. Kita gunakan dengan teknologi yang hari ini juga sangat mendukung dari semua aktivitas apapun, maka saya kira ya selain memang di podcast ini, podcast Bangsa Online ini kan juga menjadi salah satu bagian bagaimana saya sebagai salah satu wakil dari masyarakat Madura juga ikut mendorong agar supaya ini bisa diinformasikan ke banyak pihak, terus ke stakeholder yang di level provinsi maupun nasional, yang nantinya ketika kemudian betul-betul Madura ini dihadirkan kawasan ekonomi khusus tembakau ini, ya betul-betul sudah memang siap dan layak, Mas Didi. Nah ini kan gini loh, Madura ini kan juga ada rencana ini kan membangun museum perpustakaan Islam terbesar ya. Ya, ya. Nah ini kan juga jadi tantangan tersendiri gitu kan. Ya. Apakah ini kontradiktif atau bisa sejalan gitu loh? Ya, pasti sejalan lah ini, Mas Didi. Kenapa saya bilang sejalan?
ketika bicara kawasan ekonomi khusus pertembakuan ini memang menurut saya ya, ini siogyanya itu ada di daerah barat. Artinya, maaf, ada di daerah timur ya. Dari sini daerah timur. Artinya bisa di Pamekasan atau di Sumeneb. Sementara, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa Perpres 80, percepatan pembangunan Jawa Timur itu ada 5 program PSN itu di Madura. Nah, perpustakaan Islam terbesar se-Asia Tenggara ini itu ada di Bangkalan, ada di Suramadu. Artinya secara geografis ini jauh. Kemudian kenapa sejalan? Ya sama-sama tidak mengganggu dalam tanda kutip kebudayaan, agama dari masyarakat Madura, prinsip-prinsip adat budaya Madura secara sosiokultural tidak terganggu, Mas Dide. Gitu. Karena ini aktivitas yang memang biasa dilaksanakan. Sementara kalau yang kemudian khawatir terjadi yang tadi saya bilang itu ketika misalnya ada live musik, itu pasti nggak lepas gitu, Mas, Mas Didi. Dengan adanya tambahan-tambahan sampingannya itu yang tidak dimaui oleh masyarakat Madura. Sementara kalau aktivitas kawasan ekonomi khusus ini, saya kira tidak ada aktivitas bagaimana kemudian orang bisa refreshing, bisa duduk, itu mungkin jauh. Bahwa kemudian ekses daripada kegiatan itu lantas ada orang yang mencoba untuk itu kan tinggal kita sendiri yang kemudian bagaimana melakukan pengawasan, memberikan informasi, melakukan edukasi agar supaya tidak terjadi hal-hal yang mereduksi dari moral dan ya kultur dari masyarakat Madura, Mas Didi. Nah tadi kan Panjenengan sempat menyinggung tuh informasi bahwa sampai hari ini nggak ada pabrik rokok kan di Madura. Nah, tetapi kan faktanya nih di lapangan kan ada ini ya, rokok ilegal itu. Mungkin ini juga mereka sebenarnya mau berusaha secara legal ya. Tapi karena regulasinya itu kan belum memungkinkan gitu kan. Nah, seandainya kek ini berdiri gitu, jangan yakin nggak ini bisa mereduksi rokok-rokok ilegal ya? Selain mereduksi, menurut saya mengakomodir. Betul. Justru mengakomodir. Lebih-lebih kemarin kita juga sempat diinformasikan, disampaikan oleh Menteri Keuangan ya, Pak Purbaya, di mana bahwa ketika melihat situasi, ketika pemihakan banyak dilakukan oleh pabrik-pabrik rokok besar, ternyata beliau juga cukup jeli, cukup cermat ya, tidak hanya melihat bahwa kenapa, tapi ada faktor yang panjang sebelum proses pelaksanaan PHK itu terjadi. Ini dari besarnya cukai yang kemudian diberikan oleh negara kepada pabrik-pabrik rokok, sehingga akhirnya membuat pabrik rokok. Nah, ketika kemudian membuat, maka muncullah hum industri rokok yang ilegal tadi itu, Mas Didi. Maka ada gap yang sangat jauh terkait dengan adanya kondisi pengusaha rokok yang sudah puluhan tahun menjadi industri besar dengan tiba-tiba masyarakat ini ada apa? Ternyata cukup cermat Pak Purbaya ini, sehingga akhirnya mengeluarkan statement bahwa nanti kita akan lihat dulu apakah memang cukai rokok ini bisa kita turunkan sehingga akhirnya pertumbuhan ekonomi masyarakat yang kemudian di PHK itu bisa beraktivitas kembali. Itu beberapa poin yang kemudian kita bisa tangkap. Artinya, Mas Didi, bahwa sebetulnya kalau misalnya mereka ini terfasilitasi, ini kan karena faktor selain memang tidak mampu menghadirkan dari sebuah perusahaan yang modern ya untuk rokok ya, juga karena faktor mahalnya cukai. Mahalnya cukai yang kemudian tidak bisa mereka bisa akses. Sehingga akhirnya ya karena beberapa faktor itu kemudian mereka membuat rokok-rokok ilegal itu yang terjadi di Madura saat ini, Mas Didi. Itu justru menurut saya menjadi salah satu cara untuk meminimalisir bahkan menghilangkan dari produksi rokok ilegal, Mas Didi. Artinya ini ya,
pendapatannya tidak menguap ya. Tidak menguap, betul. Jadi betul-betul kita juga nggak tahu loh Mas Didi. Dari perusahaan-perusahaan besar itu apakah betul-betul real ya. Saya juga nggak tahu ya. Saya bukan suudon, bukan. Tapi kalau mau fair ya mereka sampai hari ini kami di DPRD itu juga belum pernah mendapatkan sebuah informasi yang utuh ya. Meskipun itu mungkin reportnya kepada DPR RI ya, ke pemerintah pusat. Tapi paling tidak kan mereka berada di kawasan Jawa Timur dan kami ada DPRD Provinsi Jawa Timur. Tapi sampai hari ini kami belum pernah mendapatkan informasi secara utuh, secara detail, by data, apa kemudian pabrik rokok A, B, C itu produksi setiap harinya berapa, terjualnya berapa, dikirim kemana saja, kami sampai sekarang ini belum pernah mengetahui informasi itu, Mas Didi. Padahal Jawa Timur ini ya, provinsi yang tingkat konsumtif rokoknya sangat tinggi, sangat Mas. Tinggi ya? Betul, sangat tinggi. Nah ini kan menarik nih kalau sampai Pak Purbaya juga menangkap ini kan, bisa menangkap peluang tembakau Madura ya. Nah ini kan kayak sebuah ini ya, usaha kompetisi itu kan kayak misalnya gini loh Mas, sebuah industri itu kan, ketika dibiarkan bertarung dengan UMKM, ya kan, ini kan ya pasti ya kalah nih UMKM ya, kan. Nah terus kan kalau kita bicara tembakau Madura, ya kan, ini kan menarik nih, ketika cukainya ini disamakan dengan pabrikan gitu, sementara di Madura ini ada UMKM ya, UMKM pabrik yang sekelas UMKM ya. Ini kan dia nggak bisa kan untuk beli cukai itu kan dengan harga yang sama dengan pabrikan besar. Akhirnya tetap produksi tanpa cukai gitu kan. Betul. Nah, kalau untuk bagian dari solusi itu, jenengan setuju juga kalau misalnya ada cukai kelas rakyat gitu di luar yang cukai yang pabrikan besar. Mas Didi, ini kan bertanya kepada saya juga sebetulnya juga ahli hisab ya. Oh iya, ya cocok kalau itu. Iya. Jadi ini kan kalau secara pribadi saya sangat setuju. Artinya bahwa memang harus ada pembeda ya, pembeda yang mungkin kadang-kala pendapat saya juga tidak mungkin persis sama dengan apa yang dimiliki oleh para pengusaha besar itu, Mas Didi. Tapi secara pribadi saya sangat setuju bahwa masyarakat ini memiliki ruang tersendiri dalam rangka membangun usahanya itu, dan dia sudah berkategori di level UMKM ya kan. Maka saya kira juga harus ada pembeda. Yang kedua menurut saya, Mas Didi, bahwa taste daripada rokok yang hari ini beredar yang ilegal itu dengan rokok yang memiliki cukai itu secara taste berbeda, Mas Didi. Oh beda. Beda. Nah, sehingga wajar kalau kemudian ada pembeda juga terkait dengan penerapan cukai itu atau pajak rokok tadi itu, Mas Didi. Wajar karena secara taste itu juga berbeda. Nah, yang berikutnya adalah persoalan segmen, Mas Didi. Iya, betul. Nah, segmen ini bagi rokok-rokok UMKM yang ada di Madura itu rata-rata segmennya itu memang segmen middle under, begitu. Artinya bagi nelayan, petani, tukang-tukang bangunan, terus kemudian segmen-segmennya hampir sejenis lah begitu. Nah, sementara kalau untuk yang rokok dari hasil perusahaan-perusahaan besar ini, dia middle up gitu loh Mas Didi. Jadi saya kira sebetulnya sudah ada klasifikasi yang berbeda. Maka wajar kalau kemudian misalnya penerapan cukai itu supaya apa? Supaya juga negara mendapatkan pendapatan dari usaha yang dilakukan oleh masyarakat UMKM di Madura, khususnya terkait dengan rokok ini, Mas Didi. Daerah pun demikian. Masyarakat juga akhirnya tenang untuk melakukan aktivitas usahanya. Jadi akan banyak manfaat yang kemudian kita bisa terima, Mas Didi. Kondusivitas, stabilitas daerah juga akhirnya bisa
bisa terwujud begitu ya, sehingga saya kira sah-sah saja kalau kemudian ada klasifikasi yang nantinya diterapkan bagi pengusaha rokok yang sudah besar, kemudian dengan pelaku UMKM ini, Mas Didi. Artinya kan tadi kan Jenang bilang ada segmentasi. Ya, Artinya ketika ada penerapan cukai ini ya, cukai yang kelas bawah ini kan juga nggak ngerusak pasar yang ini ya, pabrikan besar ya. Karena dia memang segmennya ada sendiri gitu kan. iya, iya. Sebetulnya nggak merusak, punya segmen tersendiri gitu, Mas Didi. Ya kan wajar. Selain itu harganya juga pasti berbeda. Makanya mereka punya segmen sendiri yang sama-sama tidak merugi. Mungkin barangkali akhirnya profitnya juga tidak sebesar yang kemarin-kemarin sebelum ada kegiatan yang tadi itu UMKM itu. Tapi paling tidak mereka sudah puluhan tahun berinvestasi di perusahaan ini, di urusan rokok ini. Saya kira juga mereka harus maulah ketika negara hadir menata mengelola ini, dan Madura memiliki potensi yang besar tentang tembakau, dan hari ini mereka karena berbagai macam faktor mereka mewujudkan sebuah kegiatan aktivitas dari rokok-rokok yang non cukai tadi itu, Mas Didi. Oke. Ini kan kalau bicara tembakau kan, Ya. kita juga bicara kontribusi tembakau dari cukai kan Ya, terhadap ini kan penerimaan APBN ya kan. ya, Kan signifikan kan Betul. jumlahnya. Terus kan ada dana bagi hasil cukai Cukai tembakau kan, ya, yang hari ini kan 3% ya Mas ya. ya, 3%. Nah, melihat besarnya produksi terus kontribusi dari Jawa Timur, menurut panjenengan ini pasti harapannya kan meningkat nih. Ya, Nah, dari 3 ini yang relevannya di angka berapa, Mas? Nah, Mas Didi, ini sebetulnya dan sahabat podcast Bangsa Online dimanapun berada, ini saya khawatir nih, Mas Didi. Kalau kemudian saya sebagai wakil masyarakat Madura dan memang asli Madura itu lalu berjuang untuk meningkatkan ini akan membuat pendistorsian NKRI, Mas Didi. Kok? Why? Ya gimana kan? Karena memang nanti daerah-daerah penghasil batu bara juga akan meminta yang sama. Oh iya. Penghasil ikan lautan meminta hasil yang sama, Mas Didi. Nah, ini berbahaya ini, Mas Didi. Jadi menurut saya harus ada skema lain, Mas Didi. Oke. Jangan kemudian karena saya Madura penghasil tembakau, maka kemudian Madura itu yang harus minta lebih tinggi. Dari 3% mungkin naik berapa persen gitu. Ini akan memunculkan bagi daerah-daerah yang lainnya juga, Mas Didi. Akan meminta hal yang sama. Sawit misalnya Sumatera, saya harus minta sekian dong, karena daerah kami. Nah, ini maka akhirnya ini akan membuat satu embrio yang tidak baik dalam wadah NKRI, Mas Didi. Menurut saya begitu ini, Mas Didi. Jadi saya kira kita skemanya yang berbeda lah, skemanya yang berbeda. Artinya boleh jadi bahwa tidak 3%, tapi kemudian diperbesar angkanya atau diberikan fasilitas yang lain. Karena di BHCT itu kan memang diperuntukannya kan itu kan ilmak ya, Mas Didi. Artinya anggaran yang kemudian tidak bisa digunakan kepada yang lainnya. Misalnya untuk puskesmas, untuk rumah sakit, untuk membantu masyarakat yang memang paru-paru misalnya. Karena diakibatkan dari proses merokok misalnya, itu saja irmak, jadi tidak bisa digunakan untuk yang lainnya. Jadi sekali lagi saya bukan tidak berkenan, Mas Didi, tapi saya justru cenderung ada skema lain, ada model lain, atau bahkan kembali ke yang tadi dalam rangka meningkatkan bagi daerah penghasil tembakau Madura ini, ya harus dihadirkan kawasan ekonomi khusus supaya ya dapat menjadi penopang pembangunan Madura, Mas Didi. Ya, saya terus terang respect Mas sama pemikiran panjenengan yang tidak parsial gitu loh. Lebih memikirkan kepentingan lebih besar gitu. Sama bicara tentang ini kan kebutuhan NKRI itu benar.
Kalau itu diberlakukan ya, dituruti, ya, Wah, itu yang akan memicu yang lain. yang lain memicu, Mas Didin. Yang lain memicu. Bagi daerah penghasil Morowali, Muta, kan begitu. Kalimantan, batu bara, Sumatera, kelapa sawit. Iya. Kemudian Maluku dengan potensinya misalnya apa namanya potensi ikannya, Iya, ikan wes macam-macam itu Mas Didin. Maka pasti akan membuat ya perpecahan dalam NKRI, Mas Didi. Jadi apapun ya kerangka berpikirnya harus kerangka berpikir NKRI. NKRI, betul Mas Didi. Ya terus ini Mas, mungkin ini udah di akhir ini ya, perbincangan kita kan. Nah, sebuah konsep besar, wacana besar itu kan juga tantangannya besar. Betul. Nah, menurut panjenengan nih untuk sampai ini kan ke tahap Madura menjadi kek tembakau itu tantangannya apa aja Mas? Ya pasti Mas Didi ini karena memang badan otonomi dalam melahirkan kawasan ekonomi khusus itu badan otonomi sendiri yang dibawa Kementerian Investasi dan Maritim, lalu kemudian ini juga harus direkomendasi oleh kabupaten sebagai penghasil di daerah ini, lalu kemudian juga didukung oleh pemerintah provinsi, kewilayahan teritorial provinsi, dan ini merupakan satu kesatuan. Jadi harus ada satu pemikiran, ada satu persamaan, dan harus satu frekuensi, Mas Didi. Nah, tahapan ini juga tidak sesederhana yang kemudian dibayangkan. Ini harus kita rajut bersama, kita adakan rapat-rapat koordinasi, pertemuan, seminar yang harus dilakukan secara bersama, sehingga akhirnya ini menjadi modal, Mas Didi. Nah, menurut saya memang betul bahwa tahapan ini nggak mudah karena harus dilalui dengan step-step tadi itu, Mas Didi. Sampailah kemudian ke pemerintah pusat. Nah, pemerintah pusat pun saya kira juga sangat ketat untuk betul-betul merealisasikan, menyetujui bahwa kawasan itu menjadi kawasan ekonomi khusus. Dia harus menghitung secara komprehensif bahwa memang betul-betul layak dari sisi ekonomi, dari sisi sosial, dari sisi budaya. Kalau kemudian ini betul-betul layak untuk direalisasikan, disetujui adanya kawasan ekonomi khusus, maka itu juga akan diwujudkan. Nah, yang kedua memang kami sepakat tadi itu bahwa kita harus menggunakan jalur-jalur politik sebagai katalisator untuk melakukan proses-proses ini, sehingga mudah-mudahan dengan ketua umum kami yang diberikan amanah oleh rakyat Indonesia menjadi presiden, ini juga menjadi bagian yang terpenting dalam mewujudkan KEK di Madura, karena memang ya Madura ini adalah pendukung yang luar biasa, istiqomah terhadap Pak Prabowo. Wah, luar biasa Mas. Dari mulai kalah sudah 3 kali dan akhirnya alhamdulillah menang. Jadi mudah-mudahan semua cara yang akan kita lakukan, meskipun saya melihatnya tidak sederhana, tidak mudah, tapi dengan kepercayaan dan optimisme bahwa Madura harus terwujud kawasan ekonomi khusus tembakau, Mas Didi. Oke Mas, saya kira ini jadi penutup. Sahabat podcast Bangsa Online, tadi kita sepakat bahwa tembakau adalah komoditas unggulan di Madura. Bahkan tadi Mas Halim menyebutnya daun emas ya. Mas, ya. Daun emas. Tapi apapun sisi ekonomisnya tembakau tidak boleh mereduksi ini ya, identitas dan ini, budaya serta kearifan lokal ya Mas. Betul, kita sepakat betul, itu ya Mas. Betul. Saya kira demikian bincang-bincang kita kali ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.